Oke teman-teman, di sini saya akan membahas untuk apa sih kehidupan kita di dunia ini, ya kan? Kehidupan di dunia ini itu kan kita itu untuk beramal itu kan. Dan kemudian amal ini adalah amal agama, amal yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Nah, kemudian berkaitan dengan muamalah. Muamalah ini adalah ikhtiar kita untuk bisa memperoleh rezeki. Nah, rezeki itu kan dari Allah Subhanahu wa taala ya kan. Entah itu 5 miliar, entah itu 50 miliar ataupun 100 miliar, itu kan dari Allah Subhanahu wa taala itu kan. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana sikap kita ketika mendengar saya bisa mendapatkan uang 100 miliar dengan cara seperti ini? Kemudian pantaskah kita mempercayainya, sedangkan kita kan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala itu kan? Mengapa kita harus percaya kepada dia mengenai cara untuk bisa mendapatkan 100 miliar, caranya begini dan begitu? Kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ngapain kita percaya kepada mereka gitu? Harus pakai website lah, harus pakai inilah, pakai itulah. Akhirnya kita percaya kepada cara, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya kita lihat ketika kita sakit nggak boleh percaya kepada obat, bahwa obat itu akan menyelesaikan permasalahan, akan membuat kita menjadi sehat, kan kita nggak boleh percaya seperti itu. Yang bagus kita sandarkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkan kita. Adapun obat itu hanyalah perantara, ikhtiar kita supaya kita bisa sehat. Nah, kasus yang sama itu juga terjadi kepada rezeki. Dengan cara tertentu ya, kita belum tentu bisa mendapatkan rezeki yang kita harapkan, kita inginkan. Tapi yang pasti ikhtiar itu harus perintah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, berhubungan kita mendapatkan sesuatu dari usaha yang kita lakukan, itu bagaimana alurnya? Apakah kita memang harus berjuang akhirnya kita bisa memperoleh apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, atau dengan kita bersantai pun kita bisa tetap memperoleh rezeki? Jadi Allah SWT itu memerintahkan kepada menciptakan kita itu adalah untuk beribadah, bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian juga bersyukur kepada Allah SWT. Nah, untuk pembahasan syukur ini begini, kalau kita dikasih, taruhlah kita dikasih tasbih ya oleh seseorang, kemudian kita acuh tak acuh dengan orang tersebut, menerima dengan tidak baik kepada orang tersebut, dan meletakkannya di tempat yang tidak baik, tidak terhormat, maka otomatis orang yang memberinya itu maka merasa tersinggung begitu kan. Nah, kita ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan manusia. Allah berfirman bahwa orang yang tidak bersyukur maka sungguh berat azabku kan. Nah, maka dari itu kita harus selalu bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Pembuktiannya seperti apa caranya bersyukur? Ya, kita gunakan sesuatu yang kita miliki dengan semaksimal mungkin. Kita punya mata, telinga, punya mulut, punya hidung, semua itu gunakan untuk supaya bisa